menyisihkan waktu kita untuk datang kajian, maka ketahuilah itu karena nikmat Allah buat kita. Allah mengatakan kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satu pun di antara kalian jadi orang bersih, jadi orang taat, nggak ada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah itu mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang diberikan. Tadi disampaikan kita malam Jumat, malam yang spesial. Tapi malam ini jadi lebih spesial jemaah, karena kita berada di awal 10 Dzulhijjah ya. Yang terus terang, woro-woro 10 Dzulhijjah itu nggak kelihatan di pinggir jalan. Tapi kalau ada momentum bazar, ada momentum pertunjukan atau apa, kita akan mendapatin di jalanan itu flyer-flyer ditebarkan di sana. Anda nggak tahu apakah Masjid As-Siddiq bikin flyer nggak? Selamat memasuki 10 awal Dzulhijjah. Ada nggak? Kenapa? Enggak kan? Kalau masjid aja enggak, apalagi yang lain. Ini menunjukkan kepedulian kita kepada umat itu masih kurang. Orang beriman itu, ya bukan orang beriman, manusia itu pelupa ya. Allah mengatakan wadzakir, elingno kata Allah, ingatkan orang itu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Peringatan itu bermanfaat buat orang beriman. Artinya orang beriman aja masih perlu dielingno gitu loh. Apalagi orang-orang yang ya separuh beriman ya. Orang-orang yang ya kalau kita lihat, kalau ada iklan pengumuman tentang diskon ongkir, gratis ongkir, itu orang semangat sekali. Kenapa dengan 10 awal Dzulhijjah yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Nggak ada kata Nabi SAW, hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Nggak ada. Bayangin, setahun itu berapa hari? 300? Iyalah sing kena jemaah. Setahun berapa hari? 366 tambah. Itu loh jemaah. Setahun berapa hari? 365. 364. Jemaah, kita ini umat Islam jemaah. Tadi ketika kita mengatakan 365 selesai sudah. Berarti kita bicara tentang kalendernya sama orang lain. Kita bicara awal Dzulhijjah ini kaitannya dengan hari-hari umat Islam. Nggak ada hubungannya sama orang lain gitu. Makanya ketika ditanya setahun berapa hari, kalau antum mengatakan 365, ya antum berarti nggak peduli sama kalender umat Islam. Berapa hari? 354. Iya. 354, 55. Sekitar itulah jemaah. Dari 354 hari, yang paling mulia itu 10 ini. Cuma kita lihat tidak ada woro-woro. Masjid As-Siddiq pun tidak rame-rame, tidak isjarno. Apa kok sepi-sepi Masjid As-Siddiq? Orang sudah ngerti semua. Di mana orang ngerti semua? Iklan yang paling banyak di jalan itu iklannya apa? Rokok. Padahal wong wis ngerokok, masih tetap disuruh ngerokok, rokok mati nggak apa? Si ngerokok, wis kan? Antum bisa main terus
iklan itu, tidak berhenti. Kenapa ketika kita bicara fadilah 10 awal Dzulhijjah kita kemudian biasa-biasa saja? Maka wajar ketika banyak orang nggak ngerti. Wajar ketika orang yang ngerti pun lalai. Maka kalau bisa masih ada kesempatan untuk dipasang banner. Piro sih kayak banner itu. Kayak nongko masih semua ya. Nah, 75 dadi jamaah. Iki enggak ada jamaah. Walal jihadu fi sabilillah. Bayangkan jihad yang merupakan dzirwatu sanamil Islam, sebuah perjuangan yang paling puncaknya, di mana orang mengorbankan jiwa, raga dan hartanya, itu tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Tak bisa. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang mujahid yang keluar dengan jiwa, raga dan hartanya, nggak ada yang pulang, mati dia. Berarti kalau mujahid pulang cacat, tetap beramal di 10 awal Dzulhijjah lebih utama. Mujahid pulang dengan kondisi matanya sudah hilang satu, 10 awal Dzulhijjah lebih utama. Tapi kita biasa-biasa aja. Maka semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar kita bisa menyemarakkan 10 awal Dzulhijjah ini. Mulai tahun ini usahakan, jangan cuma Ramadan. Orang berpikir selamat beribadah Ramadan. Kalau 10 awal Dzulhijjah, apa yang ada? Belilah kurban. Iklan itu dolan. Bukan iklan untuk beramal soleh, tapi iklannya jualan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Setan itu tidak pernah tidur siang. Siapa yang hari ini gak tidur siang? Nabi SAW mengatakan qilu, kalian tidur sianglah. Kenapa? Fa inna syaitana la yaqil. Syaitan itu gak pernah tidur siang. Maka subhanallah, kalau ini pedoman atau petunjuk dari Nabi SAW sejak 1446 tahun yang lalu, jemaah. Sekarang negara-negara maju itu nyuruh negara-negara maju itu menyuruh pekerjanya, murid-murid sekolahnya tidur siang. Diwajibkan tidur siang. Loh, kita sudah dapat petunjuk dari Nabi SAW. Setan gak tidur siang ngapain? Ya godain orang terus. Gak ada ceritanya setan istirahat sih. Kesel aku godain fulan. Gak ada. Allah menceritakan di surat Al-A'raf ya, ayat 16-17. Setelah dilaknatnya iblis, Allah menceritakan hal ini tentang ucapan iblis, qal fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau sudah memutuskan aku ini tersesat, ya, gara-gara dia nggak nurut, dia dilaknat. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Kita tiap hari doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Setan mengatakan la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tak enteni. Setan ini duduk
bagaimana kita ketika masuk Shiratal Mustaqim itu belok kanan, belok kiri, masuk lagi dikoncoi lagi sama setan. Bagaimana keluar lagi? Maka kita lihat banyak di antara kita keluar masuk Shiratal Mustaqim. Kita minta tetap ihdinas Shiratal Mustaqim. Yang umurnya sekarang 60 tahun. Kalau dia sholat sejak umur 7 tahun. Berarti dia doa ihdinas siratal mustaqim selama 53 tahun jamaah. Tidak berhenti. Ini menunjukkan beratnya perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tanpa bantuannya selesai. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang mengatur kehidupan, yang maha hidup, yang semua yang ada diatur oleh Allah Azza wa Jalla, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Nah, apa kok rame-rame? Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Ya Allah, perbaiki semua urusanku. Jangan serahkan aku kepada diriku sendiri. Sekejap mata pun ojo ya Allah. Jangan ya Allah. Bayangin. Maka jangan pernah merasa sudah baik. Jangan merasa sudah ngaji. Wah, noise ngaji Ustaz, aman. Setan tidak bisa godain anda. Jangan. Kalau Allah serahkan kita kepada diri kita sendiri, kita akan binasa. Sekejap mata, dikit aja. Semenit antum diserahkan kepada diri antum sendiri, bisa murtad gitu. Karena setan akan duduk menyesatkan manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan mendatangi manusia itu dari depan mereka. Wa min khalfihim. Dari depan dibisiki tidak mau, dari depan didatangin sama setan. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Bayangkan. Antum maju ada setan, mundur ada setan, noleh kanan ono setan, kiri ono setan. Lalu setan mengatakan target yang paling dia inginkan adalah wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapatkan kebanyakan mereka enggak bersyukur. Bayangin ya. Jumlah manusia sekarang berapa di muka bumi ini? Jamaah, kalau di bumi tidak tahu di Sidoarjo. Berapa jumlah manusia di Sidoarjo? Ada yang tahu? Lu mau sudah rubik warga ini dewi jamaah? Ya banyak lah jamaah. Penduduk bumi itu 8 miliaran sekarang. Dari 8 miliar itu 6 miliar itu nggak kenal sama Allah. Bayangin. Yang non muslim itu 6 miliar dengan berbagai macam agama mereka. Yang 2 miliar ini muslim. Tapi yang sembahyang biro, antum bisa lihat. Yang kemarin Ramadan puasa berapa banyak? Kalau antum keluar ke jalan, yang perempuan kita bisa bedakan yang muslim sama non muslim. Yang laki gimana bedainnya? Kadang-kala kita mengucapkan salam, Islam, pemuda Islam, ya. Gak kelihatan kadang-kala. Maka tadi setan benar-benar menargetkan kebanyakan orang gak bersyukur. Dan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit kata Allah dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Iblis menargetkan kebanyakan tidak bersyukur. Dan Allah menyampaikan sedikit yang pandai bersyukur. Maka tadi kalau bicara kira-kira kita ini pantas enggak dapat rahmatnya Allah? Pantas enggak masuk surga kita jemaah?
Sedangkan ya kalau bicara sodakoh, antum lebih banyak sodakohnya apa lebih banyak yang disimpan? Kita lihat. Baca Quran dalam 24 jam, berapa sih waktu yang kita gunakan untuk membaca kalamullah, untuk membaca firman Allah? Itu berapa banyak waktu kita? Bandingkan dengan ketika kita kerja mencari dunia. Orang kalau sudah cari dunia semangat. Ahibati fillah. Tuh, setannya kayak gitu. Kitanya kayak gini. Kayak gini gimana? Allah menyebutkan di surat Yusuf ayat 53 ya. Ini cerita bagaimana Nabi Yusuf digodain sama Imra'atul Aziz yang katanya namanya Zulaiha. Nabi Yusuf digodain. Falamma hammat bihi wa hamma biha. Allah sebutkan ketika perempuan ini ada himmah, ada keinginan, dan Nabi Yusuf manusia, ada terbetik di hati beliau. Tapi karena Allah menyelamatkan Nabi Yusuf, lari Nabi Yusuf. Lari. Antum kalau dapat kondisi seperti itu gimana? Lari kemana? Wallahi sahih. Manusia. Makanya ketika selesai cerita Nabi Yusuf sampai di penjara, bayangin ya. Cara Nabi Yusuf menyelamatkan dirinya adalah dengan di penjara. Kalau tetap hidup bebas, menurutin keinginan perempuan-perempuan itu, beliau bisa saja memilih itu. Tapi ketika pilihannya dua, antara dia mengikuti nafsunya, syahwatnya, bayangkan ya, beliau dipaksa untuk memuaskan perempuan itu. Sebagai seorang laki-laki ya ada keinginan itu. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Setelah keluar dari penjara, Nabi Yusuf nggak mau langsung keluar. Karena nama Nabi Yusuf sudah jelek. Orang-orang mengatakan, oh ini buktinya benar Nabi Yusuf ini berbuat jahat. Kenapa? Itu di penjara. Kan orang selalu berpikir, karena dia di penjara berarti dia melakukan kesalahan itu. Maka Nabi Yusuf nggak mau keluar. Tanyakan dulu kepada perempuan-perempuan itu, kata dia. Kenapa aku sampai di penjara? Baru mereka akhirnya cerita. Kita nggak tahu kecuali kebaikan dari dia, kata dia. Disinilah Imra'atul Aziz mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, kata dia. Aku nggak mau menyucikan diriku, aku yang salah, kata dia. Dia lalu mengatakan, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu sering menyuruh kepada keburukan. Maka kita kalau mengikuti hawa nafsu ini bahasa Arab. Hawa itu keinginan, nafsu itu jiwa. Kalau kita mengikuti keinginan jiwa, selesai. Jiwanya ingin seperti itu, setannya terus membisikkan keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Artinya orang selamat dari kemaksiatan itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum kepengin tahu posisi antum itu di sisi Allah itu di mana, maka lihatlah di mana Allah meletakkan antum. Kalau ingin tahu posisi kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah memposisikan antum. Apakah antum sering membaca kitab Allah? Itu juga rahmat Allah gitu. Apakah antum berbakti sama orang tua?
Apakah antum memutuskan silaturahim? Apakah antum orang yang ngutang tidak bayar-bayar? Lo ada jamaah. Orang baik tapi kata siapa baik dia? Kata dia. Tapi utang tidak bayar-bayar. Padahal kata Nabi SAW, ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kalau nyaur utang. Kalau mengurusi utang. Jadi kalau mau tahu orang baik itu gimana dia bayar utangnya. Kalau masih ditagih, berarti kurang baik. Kalau sebelum ditagih kabur, ya tambah tidak baik gitu jemaah. Tapi ketika orang itu melunasin tepat waktu, bahkan melunasinya dengan lebih baik. Utang 1 juta bayar 1,1 juta. Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa kok boleh? Nabi itu gitu. Nabi kayak gitu. Kalau utang ke Yahudi tambahin gimana? Melunasinya. Iya. Masya Allah, zakar anak kasih hadiah. Masya Allah, fadl. Yang enggak boleh itu kalau minta tambahan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dilebeni tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu minta tambahan, itu yang namanya riba. Akadnya itu 1 juta bayar 1,1 juta. Tapi kalau dia enggak, maka di sini di mana Allah memposisikan antum di rahmat Allah buat kita. Maka ketika antum, ya Allah, alhamdulillah Anda bisa sholat malam, ya Allah, makasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Allah bangunkan antum. Tapi kalau ternyata antum sholat malam enggak, subuh telat, walaupun kadang-kala jadi imam sing telat kafe, ada kan jamaah. Jadi kita telat, oh ya Allah, kok kayak gini hamba ya. Antum lihat wasi antum, kok seperti ini hamba ya. Kenapa orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa ya Allah tadi. Kenapa orang itu bisa shaf pertama Jumatan shaf pertama itu mahal jamaah. Kalau sholat 5 waktu shaf pertama biasa, bahkan ada yang hidupnya selalu shaf pertama 5 waktu. Karena memang di musolanya cuma 1 shaf jamaah. Loh ada loh jemaah, dia selalu shaf pertama terus. Karena nggak ada shaf kedua, cuma shaf pertama. Tapi Jumatan antum besok, antum lihat, antum bisa nggak besok shaf pertama? Atau coba antum tanyakan, selama 20 tahun anak hidup, berapa kali anak di shaf pertama? Orang tahu diri jemaah. Bagaimana para sahabat Nabi ya, ketika mereka masuk masjid, tahu-tahu sudah ada 5 orang. Aduh, telat anak sudah. Tapi tidak apa-apa, masih orang ke-6 kata dia. Ada perasaan itu di diri kita? Tidak ada. Yang ada, kok telat khotibnya ini, nggak datang. Jadi yang disalahno khotibnya, karena dia datang duluan, khotibnya belum datang. Maka tadi lihat, kalau antum kepingin tahu rahmat Allah kepada antum, di mana antum diposisikan sama Allah Subhanahu wa taala. Inna Rabbi Ghafur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ahibati fillah, bicara dosa, siapa yang tidak berbuat dosa? Anda kasih hadiah yang hari ini nggak berbuat dosa, angkat tangan jemaah. 6 jemaah. Sebagai kayaknya Anda nggak punya dosa. Apa ya dosa? Wallahi jemaah, kita ada di muka bumi ini karena dosa. Nabi Adam diturunkan dari surga karena dosa. Iblis dilaknat karena dosa. Tapi ada yang menarik. Kenapa iblis tidak diampuni dan Nabi Adam diampuni? Siapa yang mau jawab? Nah, karena iblis sombong. Nah, kalau Nabi Adam
Tidak sombong Nabi Adam. Tidak apa-apa lah, kasih hadiahnya. Ya, hampir betul jemaah. Nah, betul itu tadi jawabannya. Tapi ada tambahannya. Siapa yang mau nambahin? Iblis berkaitan dengan hati, tapi kan tidak mau sujud dia. Berkaitan dengan badan juga dia. Iya, karena sombongnya tidak mau sujud dia. Sahih. Tidak apa-apa, kasih hadiah juga. Si ono hadiah nih ya, Mak. Nah. Karena Nabi Adam bertobat. Iblis tidak tobat. Ya, sahih. Nah, puntek hadiah nih gue ya, Mak. Perbedaannya. Tadi semua itu betul. Perbedaannya itu Nabi Adam itu melanggar sebuah larangan. Iblis itu tidak melaksanakan perintah. Makanya dosa tidak melaksanakan perintah itu lebih besar. Orang yang tidak sholat dengan orang yang berzina lebih besar orang yang tidak sholat. Kadang-kadang di masyarakat kita kan dianggap, oh fulan, masya Allah fulan, baik fulan, ndak narkoba, ndak apa, cuma ndak sembahyang, ndak baik itu berarti dia nggak baik, dia tidak melaksanakan perintah. Dan biasanya orang tadi kalau tidak melaksanakan perintah ada unsur sombong, disuruh tidak nurut. Kalau dilarang melanggar, biasanya karena nafsu. Karena nafsu. Nabi Adam tadi dibujui sama iblis ini. Kau mau aku kasih tahu? Hal adulluka, pinter iblis sama. Iblis itu punya pengalaman godain kita sejak Nabi Adam sampai sekarang. Nabi Adam meninggal dunia, Nabi Nuh meninggal dunia, kaumnya itu ya disesatkan sama iblis ini. Dia ngomong, "Engkau mau Adam, aku kasih tahu pohon khuldi." Makanya kita sekarang kalau tanya Nabi Adam makan apa? Buah khuldi. Yang ngasih nama khuldi siapa? Iblis itu. Padahal enggak, mati Nabi Adam. Khuldi itu artinya kekal gitu. Buah kekekalan. Kan orang sekarang berpikir bagaimana hidup lebih lama di muka bumi ini. No, mati kan. Maka tadi kalau bicara dosa, semua berbuat dosa. Bahkan subhanallah ya, anak kalau baca hadis ini, anak ngelihat anak banget gitu. Ini hadis berkaitan sama anak. Nggak tahu sama antum. Anak akan bacakan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min 'abdin mu'min." Tidak ada satupun hamba yang beriman illa walahu dzambun, melainkan dia punya dosa. Ada yang nggak punya dosa di sini? Setelah hadis ini yakin semua punya dosa. Tidak ada satupun orang beriman melainkan dia punya dosa. Dosanya dua macam, dua model dosanya. Kata Nabi SAW, ya'taduhul faina ba'dal faina. Ada dosa yang dikerjakan nanti tobat, kerjakan tobat. Ada jamaah? Koyo iyo. Memang betul. Ini yang paling ringan. Al-faina ba'dal faina. Dia kerjakan nanti berhenti, kerjakan nanti berhenti. Model yang kedua, au dzambun huwa muqimun alaihi la yufariq. Atau dosa yang dia tidak meninggalkan, mukim dia di dosa itu. Terus dilakoni. Sampai kapan? Kata Nabi SAW, hatta yufariqad dunya. Sampai meninggal dunia.
Cuma ada dua loh modelnya. Tidak ada satupun orang beriman. Ini nggak bicara orang kafir ya. Ini bicara orang beriman. Innal mu'min khuliqa mufattanan. Mukmin itu memang diciptakan untuk diuji. Kita diciptakan untuk diuji. Jadi kalau kita bicara iman, maka iman itu jalan bersama fitnah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira dengan mereka mengatakan kami beriman lalu mereka tidak difitnah? Loh, nggak benar pemikiran ini. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kata kami telah menfitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga nampak mana yang benar dan mana yang pura-pura beriman. Makanya Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan innal mu'min khuliqa mufattanan. Orang beriman itu diciptakan untuk difitnah, diuji. Makanya pernah ada yang tanya kepada Imam Syafi'i, mana yang lebih utama? Seorang itu dikasih bala, dikasih fitnah, atau seorang itu dikasih kedudukan? Mana yang lebih utama jawab? Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Hah? Kenapa? Kok bala? Karena dia nggak akan dapat kedudukan sampai dikasih bala. Fadhal kasih hadiah. Iya kata Imam Syafi'i. Nggak bakal dia dikasih kedudukan sama Allah sampai dikasih bala. Nabi Yusuf alaihissalam gimana bisa ada di posisi situ? Dibuang. Orang tuh nggak bakal dapat kedudukan kecuali dikasih bala. Maka tadi orang beriman tuh antum tuh diciptakan, bukan antum ya, kita semua difitnah. Tapi subhanallah, ada sifat lain yang Nabi sebutkan alaihi salatu wassalam. Tawwaban. Mukmin itu suka tobat. Suka tobat. Antum merasakan ketika antum habis berbuat dosa, ya Allah, ndak ya Allah. Sepuro nih ya Allah, hamba minta maaf ya Allah. Ndak ya Allah. Seperti itu. Tapi tahu-tahu nanti ngelakoni kayak sebagian yang terjebak di judol, judi online. Kalau kalah taubat enggak? Ya Allah, kalah hamba ya Allah. Iya, orang mukmin itu suka tobat. Tapi kata Nabi SAW, nasian, cuma sering lali. Suka lupa kita tuh. Idza dzukira dzakar. Tapi kelebihan orang beriman itu li dielingno eling. Maka kenapa kita nggak boleh berhenti mengingatkan saudara-saudara kita? Antum nanti nih pulang dari kajian ini, elingno. Ya, antum bisa tulis di grup keluarga. Sampaikan ini kesimpulan dari kajian Ustadz. Pas mungkin tidak ada yang baca. Tapi yang jelas dibaca malaikat dan ditulis dalam catatan antum. Kita menjalankan tugas kita. Dan di antara memposisikan diri kita mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah melaksanakan perintahnya. Kita semua hafal surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Itu kata Allah. Semua manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Alhamdulillah, Allah menjadikan kita orang beriman. Wa 'amilus shalihat. Alhamdulillah, Allah kasih taufik kita datang kajian hari ini. Dan semoga kita bisa beramal soleh sampai mati. Apakah cukup beriman dan beramal soleh? Nggak cukup.
Allah katakan watawasau bil haq. Nggak cukup antum kajian ngerungokno dhewe, pokoknya tak lakoni dhewe lho, nggak cukup. Terus watawasau bil haq. Antum harus sampaikan itu. Ada banyak kemungkaran terjadi karena ada pembiaran dari kita. Ustadz nggak mungkin ketemu sama semua orang. Dan alhamdulillah yang datang ke masjid itu biasanya orang baik. Orang baik enggak? Kayaknya orang baik kita. Iya loh. Tapi yang nggak datang kajian itu gimana dia dapat peringatan? Di Elengno tentang 10 awal Dzulhijjah itu. Siapa yang menyampaikan? Ya antum. Antum pulang besok ketemu teman kerja, duduk bareng dia. Masa antum diem toh? Apa? Lungguh kene sih. Mambengi aku kajian. Waduh, Ustaz guys. Mereka akan menganggap antum sok alim ini. Tidak apa-apa. Dengarkan sebentar lah. Sebentar, rungokno. 1 menit. Sudah tinggal. Wallah jemaah kita nggak tahu, mungkin dia dapat hidayah nanti. Anak ingat dengan seorang non muslim dikasih Quran sama teman ini, dia memang kerjanya percetakan Al-Quran. Ini dia punya teman non muslim kasih Quran nih, fadl. Ya dia bawa pulang, namanya dikasih masa ditolak jemaah. Dan nggak dibaca karena dia non muslim. Makanya ketika dia lagi suntuk ya, sumpah, punya masalah, dia duduk, dia ngeliat, tahu-tahu muncul tuh Quran dalam pandangan dia, kitabnya orang Islam. Dia buka jemaah. Ketika dia buka, biasa orang ketika mau buka buku itu dicari pengarangnya siapa. Dilihat, kok ada ono pengarangnya buku ini. Iya, kemudian dia baca terjemahannya, dia baca Al-Fatihah. Kemudian ketika baca terjemahan, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang bertakwa, kata dia. Sombong banget kitab ini, kata dia. Biasanya orang kalau nyusun buku itu selalu minta maaf ya, ini buku ya mungkin ada kesalahan ini, tahu-tahu tidak ada keraguan di dalamnya. Dia baca masuk Islamnya. Tadi kita nggak tahu. Ada teman kita yang mungkin kita kasih tahu, dia nggak dengar langsung. Sampai ada cerita kawan di Batam, hafizahullah taala, yang dia cerita, anak itu dia seorang polisi, tapi dia cerita anak polisi nakal dulu. Sampai istri anak kepingin anak bener. Nah tadi emak-emak kadang-kadang lihat suaminya nggak datang kajian. Boleh jadi yang bapak-bapak, bapaknya datang kajian, istrinya nggak datang kajian, atau sebaliknya seperti itu. Sampai istri anak itu kirim video lewat temennya supaya lewat teman anak, supaya teman anak kirim ke anak. Anak nggak pernah buka, karena tahu istri anak mau ngasih nasihat anak. Udah nggak didengerin. Sampai anak kena kasus, masuk penjara, ditahan anak. Ketika ditahan itu anak baca yang dikirimkan itu videonya Ustadz, kata dia. Anak dengarkan nangis, tahu anak zalim sama istri anak, kata dia. Tadi boleh jadi yang kita kirimkan nggak langsung efeknya hari itu gitu. Antum boleh jadi kirim video nggak diwoco, biarkan. Karena memang kadang-kala hidayah itu butuh waktu. Tapi paling tidak kita menjalankan tugas kita. Wis tak sampai. Ahibati billah. Maka jangan berhenti bertobat. Kalau tadi kita disebutkan kita memang pelaku dosa, ya jangan berhenti tobat. Karena kadang-kala iblis ini sama bala tentaranya ngomong sama kita, ngasih nasihat sama kita dia. Sudahlah, antum daripada tobat sekarang besok ngulangin lagi, nanti dijama aja tobatnya. Engko. Benar juga iblis ini, kata dia. Kapan engko lo mau 70? Iya ya. Kan yang penting penutupnya. Iblis mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Kok masa lupa? Sabda Nabi Muhammad SAW. Amalan itu tergantung penutupnya. Tidak apa-apa engkau berbuat dosa sekarang, yang penting penutupnya husnul khotimah.
Kena ya berarti. Makanya ada orang, kenapa masih ada manusia yang nunda tobat? Karena memang selalu dibisikin oleh iblis ini, orang itu tergantung penutupnya. Lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustadz. Oh betul ya, ana mau jadi mantan preman aja seperti itu. Dia lupa bahwa kematian itu datang tiba-tiba. Makanya orang ketika lupa dengan mati, dia akan menunda-nunda tobat. Subhanallah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi berkaitan dengan seorang hamba yang terus berbuat dosa. Adznaba abdun. Ada seorang hamba, kata Nabi SAW, yang berbuat dosa. Lalu setelah dia berbuat dosa, dia mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, inni asabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, aku berbuat dosa ya Allah, ampuni aku ya Allah, kata dia. Allah mengatakan, Adznaba abdi dzamban. Fa'arafa anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfir. Hambaku berbuat dosa, kata Allah. Dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Maka dia takut. Dia mohon ampun. Terus hamba ini lagi berbuat dosa lagi. Ngomong lagi, ya Allah, aku berbuat dosa lagi, ya Allah, ampuni aku ya Allah, kata dia. Kata Allah SWT, Adznaba abdi dzamban. Hambaku berbuat dosa. Dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Berbuat dosa lagi nih hamba. Allah mengatakan, hambaku berbuat dosa lagi. Dan dia meminta ampun. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum atas perbuatan dosa. Falyaf'al abdi masya. Terserah hambaku mau berbuat apa saja. Yang penting tobat. Oh, jadi bebas berbuat dosa. Ya tidak bebas. Maksudnya manusia itu sudah diciptakan berbuat dosa. Ketika antum terjebak dalam perbuatan dosa, jangan nunda tobat. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'un nahar. Kata Nabi SAW, Allah itu membuka pintu tobatnya, membuka kedua tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari tobat. Jangan nunggu besok gitu. Jadi antum berbuat dosa hari ini, jangan nunggu besok ayana tobati mari Jumatan. Loh jangan. Kan habis asar tuh doa mustajab, Ustaz. Loh jangan. Mau doa besok nggak apa-apa, tapi tobatnya sekarang. Apa syaratnya tobat? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, 3+1 syaratnya. Tidak mengulangi lagi dosa itu. Tidak ngulangi. Tadi sudah ngulangi dia 7 kali. Lupa antum. Nah, yang pertama menyesali. Yang kedua, tidak mengulangi. Loh ngulangi ping itu mau wis. Ndak iso tobat ngulangi ping itu. Memperbaikinya. Pernah tobat Bapak? Iya, kita ulangi lagi. Yang pertama menyesali. Yang kedua, setelah menyesali apa? Menyesali perbuatannya. Oke. Yang kedua? Memperbanyak amal soleh gitu. Iya. Yang ketiga? Waduh jemaah. 3+1 harus lengkap jemaah. Kita ini kadang-kadang merasa anak sudah tobat Ustaz. Loh tapi syaratnya belum lengkap. Nah, menyesali. Loh tidak mengulangi itu 7 kali ngulangi guys. Memohon ampun istighfar. Meninggalkan, oke. Menyesali, meninggalkan. Bukan tidak ngulangi. Tapi niat untuk tidak ngulangi. Lek ngulangi mau itu. Orang itu ngulangin. Insyaallah. Nah, kasihkan ke beliau. Yang ini kasih separuhnya tadi ya.
Ojo kayak separuh jemaah, ndak apa jemaah. Iya, jadi tadi jemaah menyesal, kemudian yang kedua meninggalkan. Karena ada orang menyesal tapi masih ngelakoni. Kayak orang kadang-kala dia tahu riba itu dosa gitu. Kemudian dia menyesal. Tapi dia pancet ngeriba. Berarti belum lengkap tobatnya dia. Dia harus meninggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak ngulangi. Bukan tidak ngulangi. Bertekad. Dia punya niat. Manusia harus minta maaf, dikembalikan barangnya. Baru tobat kita akan diterima. Tapi kayaknya waktunya azan, jemaah. Kita dengarkan azan dulu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Maka
Perbanyaklah istighfar jemaah ya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah SWT. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruh fil yaumi akthar min 70 marrah. Aku tuh dalam sehari bertobat. Nabi dalam sehari bertobat, beristighfar lebih 70 kali. Kadangkala sahabat itu radhiyallahu anhu menghitung, sekali duduk Nabi mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau baca itu 100 kali. Sekali duduk. Alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan kita? Coba antum lihat, hari ini antum istighfar berapa kali? Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi orang yang dikasih banyak harta atau banyak nikmat, itu harus lebih banyak lagi istighfar. Karena menjadi hamba yang bersyukur itu berat. Ketika turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, apa yang harus engkau lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bayangkan, bertasbihlah engkau dengan memuji Allah Tuhan dan istighfar. Bayangkan, Nabi disuruh istighfar setelah perjuangan 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, atau 8 tahun ya setelah penaklukan kota Mekah, turun ayat ini menyuruh Nabi untuk bertasbih, memuji Allah dan beristighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Minta ampun. Minta. Maka jangan berhenti, karena istighfar itu akan membersihkan hati kita dari karat-karat dosa. Yang tadi kita terus berbuat dosa, semoga dengan istighfar itu dihapuskan. Kemudian jamaah rahimakumullah, iman itu naik turun. Tolong jaga yang wajib. Ketika iman kita sedang turun, yang wajib ini kerjakan dengan sempurna. Karena Allah itu lebih suka dengan yang wajib daripada yang sunnah. Tapi sebagian orang berpikir Allah itu lebih suka dengan yang sunnah. Makanya sebagian kita kalau sholat malam itu khusyuk. Sholat wajib. Yusna andindi, tahu-tahu loh, salam imam, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya. Maka tolong yang wajib ini benar-benar dipersiapkan. Contohnya tadi sholat yang 5 waktu. Bagaimana antum sholat dengan ruh, bukan hanya jasadnya yang bergerak, yang tidak tahu imam di rakaat pertama baca apa, rakaat kedua baca apa, nggak tahu. Tapi yang jelas imamnya baca surat Al-Fatihah. Kadang-kadang kita lalai. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Innallaha qal, sesungguhnya Allah berfirman. Ini hadis qudsi ya. Allah mengatakan, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang sama dia. Makanya orang yang mengganggu waliullah itu hidupnya berantakan. Allah mengumumkan perang. Siapa waliullah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Waliullah itu orang yang beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lalu Allah jelaskan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Makanya penting belajar perintah-perintah Allah. Mana yang wajib, mana yang sunnah, kita jadi tahu. Kenapa kok perlu belajar? Bukan untuk meremehkan sunnah, bukan. Tapi untuk memprioritaskan yang wajib. Karena tadi jangan sampai orang sholat malam, subuh telat. Lu ya apa sih? Ya gimana Ustaz? Anak semalam sholat malam Ustaz. Subuhnya jam 7 ya. Ya apa? Maka tadi jangan sampai antum fokus dengan yang sunnah untuk memperbaiki, tapi yang wajib akhirnya berantakan. Maka kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, laksanakan yang wajib. Kalau imannya lagi turun, yang wajib jaga. Walaupun umpamanya nggak bisa seperti biasanya. Nggak seperti biasanya. Umpamanya dia, buat emak-emak nih yang sholat di rumah ya, biasanya dia sholat duhur baca sabbihisma rabbikal a'la. Tahu-tahu karena imannya sedang turun, ya sudah, baca idza jaa nasrullah. Tapi yang jadi masalah, setahun baca idza jaa nasrullah, imannya tidak naik-naik jemaah. Nah, perlu kita mengevaluasi diri. Kenapa? Kok aku tidak naik-naik? Dulu aku baca sabbihisma rabbikal a'la, dulu aku baca al-waqi'ah, dulu aku baca tabarok ketika sholat nih. Kok sekarang di posisi itu gitu loh. Setelah yang wajib dijaga, Allah mengatakan wa ma yazalu 'abdi. Ini kalau bicara posisi ya. Orang itu kan kalau di dunia kerja dia ingin dekat sama atasan supaya dipromosikan ya, supaya tidak dimutasi ke tempat yang jauh. Adalah manfaat dekat sama atasan itu. Antum merasakan itu. Maka kalau ingin dekat sama Allah, kalau yang wajib kan semua sama. Kalau kita bicara nih sholat isya, semuanya sholat isya. Kita sholat isya bareng-bareng. Apa yang membedakan kita? Yang sunnah. Kata Allah, wa ma yazalu 'abdi, dan hambaku ini terus yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang tidak wajib, yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku cinta sama hamba. Jadi kalau antum mau dicintai Allah, laksanakan yang sunnah. Dan masyarakat awam, iya, kita dulu juga mungkin seperti itu. Kalau ditanya sunnah itu, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu kan masyarakat seperti itu. Padahal sebenarnya rugi, karena kita kehilangan pahala. Apalagi kalau sistem kapitalis ya, belum untung aja sudah dihitung untung sama dia. Kayak umpamanya orang jualan di pinggir jalan, tahu-tahu ada galian di depan tokonya. Apa yang dia katakan? Saya mengalami kerugian. Rugi apa? Ya sejak ada galian ini. Kan memang belum dapat untung antum. Iya, seharusnya Anda dapat untung. Gara-gara ada galian, orang nggak bisa beli di tempat Anda. Ini rugi. Oh, masya Allah tuh. Belum dapat aja sudah dihitung untung sama dia. Tadi pahala-pahala itu, kenapa antum nggak hitung untung? Sehingga orang kalau dikasih tahu, iki lo sunnah, oh kan cuma sunnah. Makruh, aduh, makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Terus dikerjakan, ya kan tidak apa-apa, rugi. Orang terus rugi antum ketika mengerjakan yang makruh itu. Antum kehilangan keuntungan. Dan orang yang cerdas itu akan berpikir enggak, rugi ya.
maka dia akan semangat melaksanakan yang sunnah dan menjauhi yang makruh. Terus kalau sudah dicintai Allah, jangan ditanya antum akan dapat apa, jemaah. Yang terakhir jemaah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang namanya Shaddad ibn Aus. Nabi pernah mengatakan kepada Shaddad ini, ya Shaddad ibn Aus, dipanggil sama Nabi SAW, idza ra'aitan nas qad iktanazu adh-dhahaba wal fiddah, kalau engkau melihat, engkau akan hidup di satu fase nanti, engkau melihat orang-orang itu menimbun harta emas dan perak. Kita tahu fitnahnya umatnya Nabi Muhammad SAW apa? Harta. Sahabat hidup susah dahulu, tapi akan ada fase di mana harta berlimpah ruah. Orang yang hidup di Indonesia itu mengalami fase sulit di masa penjajahan Belanda contohnya. Orang itu pakai baju, ya kita dulu waktu SD dikasih tahu bajunya dari apa? Goni. Iya, dari goni mereka. Makannya gaplek. Terus apa yang hitam? Gatot. Gatot dipangan jemaah. Bapak ngamuk anak dipangan. Gatot dipangan mereka dulu jemaah. Subhanallah. Yang seumur anak mengalami fase masih sulit. Kita dulu itu beli baju setahun sekali. Sekarang tiap Jumat datang paket apa? Lagi murah, lagi sponsor, lagi apa? Ya Allah jemaah, Allah kasih kemudahan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Shaddad, kalau kau lihat orang sudah sibuk dengan dunianya, menimbun emas dan perak, faktanis haula'il kalimat, nih aku ajarkan doa, engkau timbun doa, banyak-banyak engkau baca. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Ya Allah, aku meminta ketetapan dalam urusan ini. Karena godaan semakin banyak. Boleh jadi pagi beriman, sore wis kafir. Boleh jadi ketika fitnah itu datang. Maka yang diminta pertama supaya dikasih ketetapan dalam urusan agama ini. Wal azimata 'ala rusyd. Azimah, tekad yang kuat di atas kebenaran. Karena ada orang semangat tapi salah. Antum lihat, ada berapa banyak orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan, dia amalkan jamaah, padahal salah. Nabi tidak mengajarkan, tapi semangat dia. Jangan sampai ya Allah, aku minta semangat tapi di atas kebenaran. Wa as'aluka mujibati rahmatik, dan aku meminta kepadamu perkara-perkara yang mewajibkan rahmatmu datang. Wa azaima maghfiratik, dan urusan-urusan yang membuat ampunanmu datang kepadaku ya Allah. Minta sama Allah, karena kita nggak tahu amalan mana yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Kadang-kadang sudah minta ya Allah supaya kasih taufik, kasih hidayah, bisa mengamalkan amalan yang mendatangkan rahmat Allah dan ampunannya. Wa as'aluka syukra nikmatik, dan aku meminta kepadamu agar aku mensyukuri nikmatmu ya Allah. Wa husna ibadatik, dan agar ibadahku kena baik ibadahku. Karena ada orang beribadah yang penting ibadah, yang penting sholat, enggak. Bagaimana ibadahnya hasan, bahkan ahsan kalau bisa. Kita minta sama Allah SWT. Wa as'aluka qalban saliman, dan aku meminta kepadamu hati yang selamat. Ya, selamat dari semua penyakit ya, khususnya dari kesyirikan, kemudian dari kecintaan kepada dunia, dari hasad, iri, dengki. Allah jemaah, itu penyakit yang bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan kita jemaah. Minta qalban saliman, walisanan sadiqan, minta lisan yang jujur, hatinya
salim, lisannya shadiq. Maka Abu Bakar disebut as-siddiq ya, subhanallah. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku meminta dari kebaikan yang engkau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui. Artinya kita menyerahkan kepada ilmu Allah, dan kita tahu Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku memohon ampun kepadamu atas yang engkau ketahui dari dosa-dosa yang aku kerjakan. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan yang gaib. Tuh jamaah, baca doa itu, dihafalin, dicari doanya. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Ahmad, dan perlu banyak-banyak kita mengamalkannya. Baik, ana akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Masya Allah, ini ketik pertanyaannya jamaah. Niat ini jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salahkah saya jika saya tidak menikah dan tidak mempunyai anak? Pada saat kecil saya mengalami pelecehan seksual berulang kali dan mengakibatkan berubahnya pandangan dalam hidup menjadi bisek dan mengenai mental saya. Saya melakukan segala upaya memperdalam agama sampai dengan ke psikiater, ruqyah, dan meminum obat penenang sampai gaji saya habis untuk berobat. Dan alhamdulillah pada detik ini saya sembuh dan bisa mengontrol diri saya. Tidak lama kemudian ujian baru datang lagi. Saya sakit dan didiagnosa HIV. Karena penyakit itu timbul di antara 3 sampai 10 tahun kemudian. Usaha saya yang saya lakukan hancur seketika, serasa tidak ada hasilnya. Saya tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Apa yang harus saya lakukan? Apakah berdosa bila saya berbohong kepada calon istri saya? Atau apakah saya termasuk egois jika saya tetap menikah dan mempunyai anak karena bisa menularkan kepada istri dan anak saya? Jamaah rahimakumullah ya. Kalau bicara bala, hidup ini adalah ujian. Ketahuilah ketika Allah memberikan bala kepada seseorang, itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah kasih bala dia. Dan boleh jadi bala yang antum alami ketika antum kecil, yang kemudian menyebabkan antum jadi nggak benar. Lalu setelah itu antum berobat, dan ketika antum berobat, iman antum membaik, Allah kasih bala lagi. Karena memang antum mampu menghadapi bala itu sekarang. Kenapa bala itu tidak diberikan kepada antum ketika antum masih bisek? Kenapa? Karena memang Allah tahu antum sekarang mampunya dapat bala itu. Dan dengan bala itu seharusnya antum berbaik sangka sama Allah SWT. Karena bala itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Bala itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Antum tahu dengan dosa-dosa antum. Maka nasihat ana, hadapi dengan bertobat kepada Allah dan ingat dengan kematian. Karena kematian itu membuat kita jadi lebih nyaman menghadapi hidup ini. Orang kaya kalau ingat mati dia tidak akan GR. Orang miskin kalau ingat mati, ya dia juga nggak akan putus asa, karena dia tahu orang kaya pun akan mati dan aku pun akan meninggal dunia. Kalau bicara menikah, jangan, kecuali antum menjelaskan, antum berobat, antum jelaskan kepada pasangannya berkaitan dengan penyakit yang memang berkaitan dengan urusan ranjang nanti.
yang nanti akan membahayakan calon antum dan anak-anak. Maka sampaikan. Boleh jadi antum akan mendapatkan istri yang sama seperti antum, nggak ada masalah. Dan jangan pernah berpikir tidak ada kesembuhan. Allah Azza wa Jalla kalau mau kasih kesembuhan, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, selesai. Itu mungkin nasihat ana, dan antum perbanyak istighfar dan berbuat baik. Semoga dengan antum berbaik sangka sama Allah, memperbanyak istighfar, Allah angkat penyakit antum. Dan kalau bicara apakah berdosa ketika orang tidak menikah dan tidak mempunyai anak, tergantung masalahnya. Kenapa dia tidak menikah? Kalau seorang tidak menikah karena memandang pernikahan itu sesuatu yang tidak baik, maka dosa dia. Karena nikah itu sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dia tidak menikah dikarenakan memang ada masalah yang membuat dia tidak bisa menikah, nggak ada masalah buat dia. Dan boleh jadi Allah menyediakan sesuatu yang lebih indah buat dirinya. Barakallahu fikum. Baik jemaah, sebelum ana lanjutkan pertanyaan, antum sudah kenal nggak dengan yang di kanan kiri antum? Sudah. Nah, yang baju putih ini kenal sama yang di kanan antum? Enggak. Kenapa? Tidak perlu kenal, penting. Ayo kenalan di sini jemaah. Antum kenalan dengan yang kanan sama saudara antum. Karena biar dia datang ke pengajian ini ketemu dulure kan jemaah. Nah, tanya namanya siapa, dari mana, bukan cuma salaman meneng-menengan. Iya, emak-emak juga sama. Emak-emak yang di belakang tanya lu dari mana, siapa namanya, apa profesinya. Sudah. Seharusnya sebelum ustadz datang antum kenalan. Sambil nunggu ustadznya datang. Sahih lu jemaah, biasakan itu ya. Biasakan itu. Kenapa? Kita ini udah ngaji, artinya udah belajar. Di antara amalan yang akan menumbuhkan cinta di antara sesama adalah menebarkan salam. Dan di antara amalan yang akan menggugurkan dosa-dosa kita adalah bersalaman. Apakah antum salaman barusan itu bid'ah? Tidak, bid'ah, sunnah. Ketika berjumpa, berjabatan tangan, itu loh sunnahnya seperti itu. Sambil tanya dari mana. Jadi paling tidak ketika pengajian pulang itu nambah dulur. Karena ada orang-orang loh yang datang pengajian merasa sendiri dia. Dia datang, dilihat yang kanan, ndak nyopo sing kanan, koe mlebu surga disian iki. Kadang kala ada perasaan seperti itu. Lihat kiri juga ndak nyopo. Dan itu terjadi loh, terjadi. Maka usahakan panitia juga nanti kalau mau mulai kajian diingatkan jemaah. Sebelum ustadznya datang disampaikan tolong ya yang sudah nyampe duluan untuk berkenalan dengan teman-temannya. Tadi orang mukmin itu diciptakan nasia, suka lupa. Idza dzukira dzakar. Lek dielingno eling. Kayak barusan disuruh kenalan. Iya. Mau kenalan sih isin-isin pisan. Duh, kayak opo. Loh, dulur kita loh jemaah. Allah yahdikan tuh. Bagaimana hukum seorang anak yang menelantarkan orang tuanya yang lagi sakit karena pernah berselisih? Subhanallah jemaah. Al-jaza'u min jinsil amal ya. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kama tadinu tudan. Jadi sunnatullahnya itu dalam kehidupan ini, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dapat balasan. Ada seorang mahasiswa, ana sebagai pembimbing skripsinya, dia itu nulis skripsi penelitian di sebuah panti jompo di Jember. Dia ingin mencari tahu kenapa anak itu kok menelantarkan orang tuanya. Subhanallah jemaah. Ya, anak lupa berapa persen, tapi banyak di antara mereka ya karena orang tuanya yang menelantarkan anak-anaknya.
Jadi ini orang tua ada yang cerita, iya saya yang salah kata dia, karena dulu waktu saya nikah, saya punya anak, saya tinggal, saya kerja kemana, sudah tua pulang, balik ingin diperhatikan sama anaknya, walaupun anak tetap wajib loh berbakti sama orang tuanya. Cuma tadi itu jadi balasan buat orang tuanya. Anak bagaimanapun ya, kita itu wajib berbakti kepada orang tua kita yang muslim dan soleh. Kita wajib berbakti kepada orang tua kita yang muslim tapi jahat, tetap kita wajib berbakti. Kita wajib berbakti kepada orang tua kita yang kafir, wajib berbakti. Kepada orang tua kita yang kafir dan menyuruh kepada kekufuran, tetap wajib berbakti. Hanya saja kita nggak boleh taat dalam kemaksiatan. Tapi kalau berbuat baik itu wajib. Maka kalau bicara ini, kadang-kadang orang tua tanya apa hukumnya gitu loh. Maka coba orang tua juga memikirkan, boleh jadi aku penyebabnya. Tapi bukan berarti kesalahan orang tua menjadi alasan anak durhaka sama orang tua, enggak. Tetap anaknya akan dihisap pada hari kiamat karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Tapi tolong para orang tua ya, antum sebagaimana ucapan Umar bin Khattab ya, birru abna'akum tabirrukum abna'ukum. Birru abna'akum, kalian berbaktilah sama anak-anak kalian, anak-anak kalian akan berbakti sama kalian. Loh, kita ini jangan bicara orang tua sama anak, kawan saja jemaah pernah berbuat baik sama kita, kita ingat loh jemaah, kawan. Jangan bicara kawan, anjing pun kita bicara. Ketika kita berbuat baik kepada anjing, kira-kira ketemu lagi sama anjing itu, dia iling nggak sama kita ya? Kayak artinya itu ada. Bagaimana dengan anak sama orang tua gitu loh? Ya, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Barang siapa yang menebar pasir, maka dia akan menuai badai. Afan Ustaz, semoga Allah selalu membereskan, memberikan keberkahan untuk usia Ustaz. Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah juga termasuk malam atau hanya pada siangnya? Jazakallah khair. 24 jam. Allah bersumpah di surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Jadi ketika menyebutkan hari, maka malamnya ikut. Tapi kalau menyebutkan malam, belum tentu harinya ikut. Seperti Lailatul Qadar, apakah siangnya ikut? Enggak, karena memang malam. Allah mengatakan hatta matla'il fajar, sampai fajar terbit, berarti sudah selesai gitu. Walaupun Al-Imam Syafi'i bicara Lailatul Qadar, beliau mengatakan aku juga suka orang itu sebagaimana menghidupkan malamnya, di siang harinya dia juga memperbanyak ibadah, seperti itu. Jadi kalau malam, ya malam saja seperti yang disebutkan Lailatul Qadar, tapi kalau hari lebih umum ya, seperti itu. Wallahu a'lam, itu yang Anda ketahui. Jadi jangan sampai akhirnya malamnya antum tidur-tiduran, siangnya baru ibadah. Padahal Sa'id bin Jubair yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas berkaitan dengan keutamaan 10 hari-hari awal Dzulhijjah itu, dia mengatakan la tudfi'u surujakum, jangan kalian padamkan lentera-lentera kalian di 10 malam awal Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya malamnya juga termasuk malam-malam yang mulia jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, akhir-akhir ini banyak yang buat story WA dengan kata-kata seperti ini: Allah
mengumpulkan laki-laki seminggu sekali buat diceramai, pasti ada alasannya. Mohon pendapat antum Ustaz. Jazakallah khair. Allah, pasti ada alasannya, pastilah jemaah. Sejumat sekali, bukan seminggu sekali ya. Ingat, ketika orang Yahudi budayanya mempengaruhi satu daerah, maka mereka menyebutnya sesabtu. Setiap Sabtu, walaupun hari Selasa, tapi disebut sepekan itu disebut sesabtu. Ketika budaya Nasrani yang lebih dominan, maka disebut seminggu. Ini padahal jelas-jelas sejumat ya, tapi ngomongnya tetap seminggu. Itu menunjukkan budaya Nasrani yang dominan. Dan ketika Islam yang ada sejumat. Orang Nasrani memang mereka ibadahnya, holiday mereka hari apa? Minggu. Orang Yahudi Sabat. Orang Islam Jumat. Jadi kalau bicara Allah mengumpulkan laki-laki sejumat sekali buat diceramai, pasti ada alasannya. Jelas. Nggak ada perintah Allah yang sia-sia. Nggak ada perintah Allah yang tidak ada hikmahnya. Hanya saja ada hikmah yang diketahui, ada hikmah yang tidak diketahui. Laki-laki ini pemimpin. Maka pemimpin ini kalau dikasih tahu, maka dia harus menyampaikan kepada anak buahnya. Jadi anak nggak tahu. Kalau mungkin maksudnya diceramain karena akeh dusoni gitu loh. Mungkin yang apalagi kalau perempuan ya. Perempuan yang nyebarkan, lihat mas, awakmu itu diceramai penjumat. Karena apa? Ya karena untuk ngurusin istrinya. Benar. Iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu, dan laki-laki ra'in fi baitihi, dia pemimpin di rumahnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka laki-laki ya harus terus belajar. Pemimpin itu nggak boleh berhenti belajar. Perempuan itu tidak diwajibkan Jumatan, tidak diwajibkan sholat berjamaah juga enggak. Antum bisa bayangin ya, kalau Allah wajibkan perempuan Jumatan, cukup Masjid Siddiqi. Kabeh nggawa anake, bayine, kabeh butuh ya kayak sholat Id itu jemaah. Karena dibawa semuanya. Emang kalau perempuan Jumatan anaknya ditinggal di rumah, siapa yang ngurusin? Pembantu, wajib Jumatan juga. Loh kalau wajib Jumatan, loh semuanya datang enggak? Yang wajib pemimpinnya. Yang bakal jadi calon pemimpin antum yang wajib. Dengarkan di sini dan sampaikan di rumah. Jadi bapak-bapak itu kalau bisa pulang ke rumah, duduk makan Jumatan sama anaknya, sampaikan. Pak, anaknya tanya, anak-anak tanya, ayah, tadi khutbah Jumat tentang apa? Masya Allah, bagus khutbahnya. Tentang apa ya? Wallahualam. Bapak itu urut. Atau datangnya telat gitu kan? Akhirnya nggak dapet tuh jamaah. Jadi kalau bicara pasti ada alasannya, jelas, yakin. Karena memang laki-laki adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Antum yang punya tugas untuk meluruskan para wanita-wanita, maka antum harus dengarkan ceramah, dan ceramahnya wajib didengarkan. Wajib. Jadi bukan hanya wajib hadir jemaah. Karena ada orang hadir tapi ngobrol, nggak dapat pahala dia. Maka hendaklah dia hadir mendengarkan, dan setelah itu tadi yang kita bahas, watawasau bil haq. Dan setelah antum menyampaikan, watawasau bis sabr, kudu sabar. Kalau antum sudah mulai menyampaikan, antum akan dibully sama orang-orang, akan dicap sok ustadz, sok kiai. Dan istri itu sulit mendengarkan dari suami.
Sampai ada satu kawan, dia kalau mau ngasih nasihat istrinya, dia telepon ana. Ini ana sudah sampaikan tapi istri ana nggak percaya karena dia katakan antum bukan ustaz. Akhirnya kalau ustaz yang jelaskan, oh iya sudah makasih. Memang ada kayak gitu. Harus pinter-pinter jemaah. Istri itu juga harus pinter. Ngelihat suaminya nggak mau kasih nasihat, cari orang lain. Cari orang lain. Supaya suaminya mau dapat nasihat. Tapi tadi istri nggak mau dengar nasihat dari suaminya, ya sudah suaminya mungkin cari orang lain yang bisa ngasih nasihat. Karena tujuannya bagaimana nasihat itu sampai. Dan kalau kita sudah menyampaikan, tugas kita sudah selesai. Hadza wallahu alam, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya.